Sebelumnya, setelah Mugu memurnikan pil obat tingkat 8 dan menarik pil petir 4 warna, melihat sang juara pertemuan pil akan segera jatuh ke tangan Mugu, Suan Kongzi khawatir menara pil pasti akan menjadi lelucon dan diinjak-injak di bawah kaki Aula Jiwa. Agar 3000 api pembakaran tidak jatuh ke tangan Aula Jiwa, Sioyan pertama mengeluarkan api surgawi tulang dingin, api hati yang jatuh, dan api inti teratai hijau. Ketiga api surgawi tersebut digabungkan, lalu memurnikan pil obatnya kembali. Setelah itu dia menambahkan bubuk nutrisi jiwa, lalu memuntahkan seteguk darah dan berteriak, pengorbanan darah spiritual kembali. Ini adalah metode rahasia alkimis yang diajarkan oleh Yao Chen. Karena metode ini juga Yao Chen menjadi juara pertemuan pil pada masanya. Dengan metode ini, Sioyan melepaskan seluruh kekuatan jiwanya dalam satu tarikan nafas. Saat pemurnian selesai, pilar cahaya merah naik ke atas langit. Langit berfluktuasi, awan petir bergemuruh, dan pil petir 5 warna tiba-tiba muncul. 3 tetua menara pil tercengang melihat fenomena luar biasa ini. Saat ini keributan terjadi di stadion melihat hal legendaris semacam ini. Semua orang tahu bahwa pemenang pertemuan pil ini telah diputuskan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa keadaan dari pertemuan pil akan membuat pembalikan total karena seorang pria berusia 20 tahun. Mulai hari ini, nama Sioyan akan bergema di seluruh wilayah dataran tengah. Mata cantik Choi Ying juga berisi kegembiraan saat dia menatap pemuda itu, yang ekspresinya tetap tenang meski menjadi fokus dari puluhan ribu tatapan. Saat ini Sioyan telah berhasil memurnikan pil obat tingkat 8 5 warna. Melihat kemenangan Sioyan, Mugu sangat marah dan geram. Niat membunuh kuat terpancar dan tidak bisa menahan diri lagi untuk membunuh Sioyan. Suan Kongzi, Suan Yi, dan Tiang Lezi melepaskan aura kekuatannya untuk menekan Mugu. Jadi Mugu terpaksa mengurungkan niatnya. Mugu mentransmisikan suaranya pada Sioyan. Bocah, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak berakhir di tanganku di masa depan. Jika tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk dari kematian. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru yang bertindak, ucap Sioyan sembari tertawa. Mendengar penghinaan itu, Mugu menjadi lebih marah. Luka akibat memurnikan pil obat langsung beresonansi dan muntah darah. Meski demikian, Mugu masih berkata sembari tertawa, "Sioyan, jangan senang dulu. Pertemuan pil belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu, itu hanya fantasi jika kamu ingin menahan pil petir 5 warna ini." Dia melihat petir 5 warna di atas langit bergejolak dengan kuat saat ini. Tiba-tiba terakumulasi menjadi sebuah naga petir ungu dan melesat turun secara mendominasi untuk menerkam Sioyan. Cukup banyak orang saling memandang, melihat situasi kritis Sioyan saat ini. Bagaimanapun semakin tinggi kualitas pil obat, semakin tinggi pula kesulitan menerima pil petir. Bahkan kematian dan juga kehancuran pil obat yang telah dimurnikan. Sioyan hanya tersenyum karena ini adalah waktu yang paling ideal untuk meningkatkan kekuatan bonekanya. Jadi dia mengeluarkan boneka setan langit. Itu melesat ke langit, menahan dan menyerap serangan kuat naga petir dari penggabungan pil petir 5 warna. Setelah penyerapan selesai, boneka setan langit akhirnya dipromosikan menjadi Daozun, memancarkan momentum yang sangat besar ketika berevolusi. Penampilan armornya ada keperakan bercorak emas. Momentum ini juga mengejutkan semua orang, termasuk ekspresi Mugu menjadi sangat marah. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan karena tidak menghancurkan boneka setan langit di alam pil sebelumnya.
Sekarang Xiaoyan memiliki pengawal setingkat Daozun lainnya. Bahkan jika Mugu ingin membunuh Xiaoyan, itu akan sangat sulit. Dengan demikian juga, kemenangan telah diraih oleh Xiaoyan. Suan Kongzi tersenyum melangkah maju dan berkata, "Aku tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat ini. Pil petir telah menghilang. Semua kompetitor tolong keluarkan pil obat yang sudah dimurnikan." Banyak peserta mengeluarkan pil obat mereka, di antaranya pil obat tingkat 7. Paling menarik perhatian adalah 4 pil obat tingkat 8 yang memiliki kekuatan spiritual mereka sendiri. Pertama, pil obat sumsum tubuh milik Danchen beravatar kelinci. Pil obat darah spiritual Nirwana milik Choying berbentuk rubah. Pil obat surgawi sedingin es berbentuk beruang kutub milik King Hua. Pil obat pengembali arwah jiwa milik Mugu berbentuk harimau. Avatar spiritual itu mendominasi, membuat ketiga pil obat tingkat 8 lainnya ketakutan. Namun saat pil obat milik Xiaoyan dikeluarkan, itu membentuk avatar naga dan meraung ke arah harimau, lalu mengibaskan ekornya ke arah harimau itu hingga dia lari ketakutan. Melihat hasil kompetisi sudah jelas, Suan Kongzi berkata, "Spiritualitas dihormati dalam pil obat. Saat ini pil obat paling terhormat dari pertemuan pil ini telah lahir. Pemiliknya adalah juara terakhir dari pertemuan pil ini. Juaranya adalah Xiaoyan." Saat mendengar perkataan itu, banyak sorakan dari stadion. Xiaoyan dengan bangga berdiri. Dalam hatinya dia berkata, "Guru, murid ini tidak membuatmu kehilangan harga diri." Choying dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi iri di mata mereka saat melihat Xiaoyan, yang menjadi pusat perhatian bagi puluhan ribu orang. Mugu secara alami adalah orang yang paling marah saat ini. Posisi juara yang akan dia dapatkan tiba-tiba menghilang. Apalagi dia telah diejek oleh Xiaoyan dan reputasinya sebagai alkimis ternama di dataran tengah telah hilang juga. Meskipun dia sangat marah, dia tidak dapat melakukan apapun saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan Xiaoyan menjadi juara. Matanya memerah. "Bocah, kamu seharusnya tidak senang. Aku bersumpah bahwa aku akan berurusan denganmu secara pribadi." Kata-katanya secara akurat dikirim ke telinga Xiaoyan melalui transmisi suara. Xiaoyan tersenyum tipis setelah mendengar ancamannya. Suan Kongzi tersenyum dan berkata, "Xiaoyan, kamu sudah menjadi juara dari pertemuan pil. Di masa depan, kamu juga akan menjadi kandidat potensial untuk 3 kepala besar menara pil. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu akan mendapatkan gulungan berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno sebagai juaranya." Suan Kongzi melambaikan tangannya, sebuah gulungan kuno muncul di tangannya, menyerahkan metode keterampilan jiwa kuno kepada Xiaoyan. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Xiaoyan saat menerima harta berharga tersebut. Suan Kongzi berkata, "Sang juara telah muncul. Alam bintang akan terbuka dalam 2 hari. Pada saat itu, 10 besar pertemuan pil ini akan memiliki kesempatan untuk memasukinya dan menaklukkan 3.000 api pembakaran." Kata-kata Suan Kongzi baru saja terdengar. Xiaoyan merasakan gelombang kegembiraan yang tak terkendali. Alasan dia berusaha keras adalah untuk mendapatkan 3.000 api pembakaran. Kemudian Xiaoyan beristirahat karena telah menghabiskan banyak energi spiritualnya. Dokter peri kecil dan yang lainnya berjaga agar tidak ada yang mengganggu. Setelah malam hari tiba, Xiaoyan terbangun dari tidurnya. Dia, Choying dan kandidat lainnya berkumpul di sebuah aula untuk membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang. Di sini Suan Kongzi membuat perkenalan dulu pada Xiaoyan. Ini adalah ketua asosiasi Suan Yi. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan gurumu.
kamu bisa memanggilnya Bibi Xuan." Xiaoyan terkejut saat mendengarnya. Wajah Xuan Yi memerah dan dengan marah melototi Xuan Kongzi sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan. Suaranya lembut saat dia berkata, "Kamu Xiaoyan, Yao Chen telah menerima murid yang baik kali ini." Xiaoyan secara alami langsung memberi hormat dan sedikit ragu saat dia berkata, "Xiaoyan menyapa Bibi Xuan." Xuan Yi terkejut saat mendengar cara menyapa Xiaoyan. Wajah Xuan Yi dengan cepat berubah menjadi merah. Xuan Kongzi juga memperkenalkan Xiaoyan pada ketua asosiasi Tian Lezi. Setelah perkenalan ini, Xuan Kongzi langsung ke topik utamanya. Dia menjelaskan wilayah bintang akan dibuka lusa dan mencoba menaklukkan 3.000 api pembakaran. Wilayah bintang juga merupakan tempat yang diciptakan oleh ketiga tetua Menara Pil. Selain itu, mereka menambahkan segel yang kuat untuk menyegel 3.000 api pembakaran. Karena segel yang berkepanjangan 3.000 api pembakaran telah membentuk dendam besar terhadap Menara Pil, terutama terhadap mereka bertiga. Jika dia lolos dari segel, dia pasti akan mencoba untuk membalas dendam. Kali ini akan baik-baik saja jika ada seseorang yang bisa menaklukkan 3.000 api pembakaran. Namun Xuan Kongzi khawatir aula jiwa akan mengganggu, karena keberadaan Mugu menghilang setelah pertemuan Pil berakhir. Apalagi hubungan antara Menara Pil dan aula jiwa selalu buruk. Terlebih lagi, Mugu telah datang kali ini. Oleh karena itu mereka pasti punya semacam rencana. Jadi Xuan Kongzi memanggil Xiaoyan dan yang lainnya agar melakukan yang terbaik nanti. Setelah membahas beberapa hal mengenai pembukaan wilayah bintang dan situasinya, kelompok Xiaoyan meninggalkan aula. Dalam perjalanan, Xiaoyan bertemu Choying dan digoda selama perjalanan. Namun saat sampai di depan kamar milik Xiaoyan, dokter peri kecil melihat mereka berdua. Dokter peri kecil dan Choying sedikit berdebat. Akhirnya Choying terpaksa mundur dan berkata, "Xiaoyan, kamu tidak akan bisa lepas dari tanganku." Setelah itu Xiaoyan memasuki ruangannya. Dia ingin menjelaskan atas kesalahpahaman tersebut, tapi belum sempat berbicara, Xiaoyan dimarahi oleh dokter peri kecil karena berani-beraninya mendekati wanita lain dengan beralasan bahwa dia disuruh oleh Sun Er. Selain ditegur oleh dokter peri kecil, Xian mengancam Xiaoyan karena sebelum pergi ke dataran tengah, Ratu Medusa berpesan pada Xian untuk membunuh Xiaoyan jika melihat dia dipikat oleh wanita lain. Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa mendengar perkataan kedua wanita ini yang tidak masuk akal. Kedatangan Xian kali ini adalah membantu Xiaoyan agar bisa menaklukkan 3.000 api pembakaran. Xian sangat percaya diri, mengklaim bahwa dia memiliki cara untuk menundukkan 3.000 api pembakaran. Tapi dengan syarat, Xiaoyan harus memberikan bahan-bahan yang diberikan Xiongzhan padanya setiap hari. Xiaoyan secara alami setuju. Xian sangat senang mendengarnya. Dia melambaikan tangannya dan seekor naga ungu kecil yang lucu muncul di depan Xiaoyan. Xiaoyan terkejut melihat ini dan segera menyadari bahwa Xian adalah keturunan klan naga kuno kekosongan. Xian kemudian menceritakan kepada Xiaoyan tentang pengalaman hidup 3.000 api pembakaran. Pada zaman dulu, api surgawi ini telah diadopsi oleh klan naga sejak dia masih kecil, dan segel naga telah ditanam di tubuhnya karena lemahnya tubuh api surgawi tersebut. Karena alasan ini juga, 3.000 api pembakaran berbentuk naga. Kemudian Xian mengeluarkan botol darah. Dia berkata bahwa ini adalah darah orang yang paling kuat di klan naga kuno kekosongan. Faktanya, Xian secara khusus mencuri esensi darah dari tetua yang kuat di klan naga kekosongan. Selama itu diubah menjadi segel naga dan ditanam di tubuh Xiaoyan, ada kemungkinan untuk menaklukkan 3.000 api pembakaran.
Setelah menjelaskan ini, Xian mengeluarkan esensi darah dan menambahkan segel naga di telapak tangan Xiaoyan. Xiaoyan melihat simbol di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Aku bisa menaklukkan 3000 api pembakaran dengan ini?"